Bagaimana caranya mengurangi jumlah karyawan yang sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit, ya sakit pakai Q ya, Sakit ya. Oke. karena kalau sakit itu cuma sehari gitu, Ya. dan sakit gitu ya, sehingga mengganggu ritme pekerjaan operasional harian, Pak. Baik. Eh, Kalau di awal nih, saya mohon maaf agak mengkritisi pertanyaannya duluan nih, Pak. Ya, ya. Kenapa kita kok bertanyanya cara mengurangi jumlah karyawan? Ya. Jadi seharusnya sebagai HR kalau saya melihatnya, Ya. fokusnya bukan cara mengurangi jumlah karyawan, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah Pertama nggak masuk karena sakit, ya, nggak masuk kerja karena alasan sakit. Apakah pertama kemungkinannya dia bohong, ya, cari-cari alasan, ya, atau betul sakit-sakitan, atau betul sakit-sakitan. Nah, sakit-sakitannya ini sakitnya karena kondisi pribadinya memang dia badannya sakit, ada penyakit tertentu, atau karena lingkungan kerja. Psikis bisa ya. Ya kan macam-macam, lingkungan kerja bisa psikis, bisa juga karena tadi asap dan sebagainya, kondisi kerja tidak sehat, paparan kimia, jangan-jangan APD-nya nggak ada, nggak disiapkan, alat pelindung dirinya, ya macam-macam. Jadi maksud saya fokusnya kita seharusnya bukan cara ngurangin jumlah karyawannya, bukan. Fokusnya adalah masalah intinya apa? Nggak masuk kerja karena sakit. Oke, kita bongkar dulu nih. Kenapa nih alasannya dia sering nggak masuk kerja? Si Denny, dia nggak masuk kerja nih. Dalam sebulan dia bisa 4 hari minimal nggak masuk kerja dengan alasan sakit. Dibuka dulu polanya, dicek 6 bulan terakhir, setahun terakhir, 4 hari setiap bulan karena alasan sakit. Ya lihat ada pola nggak? Ya. Ternyata dia nggak masuk setiap hari Jumat sama hari Senin, Pak. Nonton jangan-jangan. Lah, ini hari Jumat dia nggak masuk, nanti minggu depannya Seninnya nggak masuk, minggu depannya lagi Jumatnya nggak masuk. Nah, ini yang nggak benar. Jangan-jangan dia cari objekan di luar. Dia punya kegiatan di luar, dia ada kerja di luar, karena dia nggak mengurangi cuti, dia pakai alasan sakit. Nah, dilihat alasan sakit ini dia apa? Potong cuti atau pakai surat sakit? Kalau pakai surat sakit berarti perlu digali lebih dalam. Ada kebohongan di dalamnya, ada pelanggaran, ada pemalsuan, ada penipuan dan sebagainya. Itu dibongkar. Jadi urusannya bukan ngurangin jumlah karyawan, selesaikan masalahnya. Atau kemungkinannya, oh dia sakit karena memang dia kondisi fisik yang memang lagi sakit nih. Ini dia dalam 3 bulan terakhir kok sakit-sakitan terus nih. Udah ringkih Pak badannya. Oh dia pertama mungkin usia, atau dia mungkin kurang gizi misalkan, atau dan sebagainya lah. Sembuhkan sakitnya. Suruh berobat yang benar. Jadi kalau masih belum sembuh jangan dipaksakan masuk. Sekalian suruh rawat inap. Tapi setelah itu beres, sehat lagi, ya kan? Tuh. Atau yang ketiga tadi karena kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja harus dibongkar. Ini teman-teman dari safety yang harus turun tangan ngecek sakitnya apa. Oh sakitnya dia misalkan sakit paru-paru. Tapi ternyata ini yang sakit paru-paru di departemen ini hampir semuanya Pak. 60% sakit paru-paru. Wah kalau berada di tempat yang sama berarti ada apa-apa ini. Dicek, oh ternyata memang asapnya tinggi Pak. Terus, wah kenapa asap? Karena APD-nya cuma ada dari 10 orang kerja, APD cuma ada 4. Ya wajar kalau yang 4 yang aman, yang 6 yang penyakitan, TBC lah dan sebagainya. Nah itu berarti urusannya sama lingkungan kerja. Ya maka perbaikin safety-nya. Nah kalau yang urusan pertama tadi karena dia memang pura-pura sakit, banyak bolosnya dan sebagainya tadi, maka tegakkan disiplinnya. Bahwa penegakan disiplin itu dapat berujung pada langkah PHK, keputusan PHK, itu namanya resiko. Tapi bukan PHK-nya jadi tujuan, Pak. Ya. Tujuannya adalah penegakan disiplinnya. Tapi dapat berujung pada PHK, itu resiko. Ya, dapat ya, ingat ya, bukan wajib. Tuh. Jadi, biarlah itu menjadi resiko, konsekuensi, dan ini menjadi shock terapi bagi karyawan yang lain. Ya. Karena memang mengganggu ritme kerja, betul. Ini pasti komplain dari user ini di operasional. Tapi cara menyelesaikannya harus bijak. Jadi kalau ada fishbone teori, teori sirip ikan itu kan babi ya, kalau kita di ISO dan sebagainya manajemen itu,
Kan harus dicari tuh masalahnya sebenarnya di mana ini. Oh, ini yang ini adalah sempalan-sempalannya. Ya. Masalah utama itu sebenarnya ada di kondisi nggak masuk kerja karena sakit. Apa masalahnya? Kejar terus, dicari terus ya. Itu yang perlu dilakukan. Jangan ambil jalan pintas. Pokoknya kelihatan ada sakit, kurangin jumlah karyawan, kurangin jumlah karyawan. Ya kalau perusahaan punya duitnya cukup, silakan bayar aja pesangonnya langsung hari itu juga. Hitung aja karena tanpa kesalahan kan hitungannya. Bayarnya 2 kali udah suruh pergi. Mau karyawan karena di atas normatif, bayar aja udah. Ya, tapi bukan begitu. Cara yang bijak bukan begitu. Ya, begitu kurang lebih.